Om Swastiastu. Om Awigana-mastu Namasidam Om Saraswati Dipate Nama Swaha. Yang saya sucikan Ratu Prande lanang istri lan para suringgih sanesapun maraga suci sanes singgihan yang saya sucikan para pandita pinandita makasami, yang saya hormati Dirjen Bima Sindu Kementerian Agama Republik Indonesia atau yang mewakili. Tadinya saya berharap hari ini bisa dengar lagi Jula Juli, karena Jula Julinya Pak Dirjen tuh mantap sekali. Umum Pengurus Harian PHDI Pusat Bapak Maijen TNI Purnawirawan Wisnu Bawah Tanaya, Bapak Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia Bapak Nyoman Widya, Ketua Sabe Welake PHDI Pusat Bapak Nengah Dana yang juga sekaligus anggota Senat, Ketua Yayasan Dharma Nusantara Bapak I Gusti Ketut Gede Swena yang mungkin beliau hadir secara virtual, Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta beserta para Ketua Senat dan anggota Senat, para guru besar dan seluruh sivitas akademika staf Dharma Nusantara Jakarta, para wisudawan yang saya cintai dan saya banggakan, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sembah sujud kehadapan Maha Suci Brahman dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Aji Saraswati yang telah memberikan anugerah pengetahuan suci kepada para maharsi, para sadaka dan guru-guru suci kita semua. Saya merasa terhormat diberikan kesempatan untuk menyampaikan orasi ilmiah pada acara Dies Natalis ke-27 wisuda ke-19 Sarjana S1 Prodi Pendidikan Agama Hindu dan wisuda ke-6 Sarjana S1 Prodi Ilmu Komunikasi Hindu Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta. Kehormatan ini menjadi tantangan tersendiri, diminta memberikan orasi saja sudah sulit, apalagi memberikan orasi ilmiah, pekerjaan menjadi semakin sulit lagi karena ada tambahan kata ilmiahnya. Karena itu saya lebih suka menyebut apa yang saya sampaikan hari ini sebagai mererasan, magesah, urun rembug berbagi perspektif dengan sivitas akademika staf Dharma Nusantara Jakarta. Selain itu tema yang diberikan oleh panitia sangat panjang. Izinkan saya menawarkan tema yang diberikan panitia dengan mengangkat sebuah tema yang mungkin kita sebut klasik tetapi tetap relevan sepanjang masa, yaitu menjadi manusia tatwa. Kalau di saudara-saudara muslim mengenal konsep manusia bertakwa, kita harus mulai mempopulerkan manusia tatwa. Untuk istilah ini kita menaruh rasa hormat kepada ide bagus Madi Dharma Palguno yang sampun lepas, yang beliau banyak sekali karya-karya beliau kita warisi sampai saat ini. Hadirin yang saya muliakan, tema manusia tatwa penting untuk diangkat kembali berpijak pada pandangan manusia sebagai pusat. Hal ini diangkat oleh Ide Bagus Made Dharma Palguno dalam karyanya Manusia Tatwa. Manusia dibicarakan secara dalam dari luar sampai dalam seutuhnya. Dari manusia segala sesuatunya bisa berawal, dan juga sekaligus bisa membuatnya semuanya berakhir. Manusia adalah pusat arah. Sebab manusia adalah pusat, maka segala sesuatunya mengada dirinya dan meniadakan kepadanya. Dalam setiap pertemuan dengan masyarakat akademik, Titiang selalu mengatakan bahwa ketika perkembangan sains dan teknologi mulai kehilangan jejak dalam memahami manusia dan kemanusiaan, mulai kita lepas kendali, hal itu membuat kita berada dalam kondisi seperti juggernaut, kereta, sehingga kehilangan kontrol yang merusak dan menghancurkan apa yang dilaluinya.
Karena itu setiap proses pendidikan tidak boleh melupakan manusia dan kemanusiaan. Kita sedang mendidik manusia dengan kompleksitasnya. Pendidikan untuk manusia, oleh manusia dan dari manusia. Untuk menjadikan manusia yang seutuhnya, manusia yang bukan hanya menguasai sains dan teknologi, tapi juga menjadikan pengetahuan mewujud dalam tubuhnya, menjadi sastra paraga. Saya ingin mempopulerkan juga istilah sastra paraga atau sastrawadi, karena dalam dunia sastra kita tidak cukup nawang, tahu, dan bisa tahu apa disebut dengan dadi, patut, dan pantas. Itulah sebabnya saya berpandangan bahwa di dalam era disrupsi, kita tidak hanya membutuhkan budaya literasi, tapi melanjutkan budaya literasi menjadi budaya etik, sehingga sastra betul-betul membadan dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Filosofi ilmu pengetahuan dalam agama Hindu mengenal Viveka Vidya dan Jnana Wicaksana. Prinsip ini menekankan bahwa sains dan teknologi bukanlah sekedar eksplorasi pikiran yang menghasilkan widya, tetapi juga menembus olah kepekaan jnana, sehingga berpuncak pada knowledge, kewicaksanaan atau wisdom. Dari sastra paraga kita perlu melanjutkan perjalanan menjadi sastra dresta, di mana sastra atau pengetahuan bisa dijadikan bantang untuk membangun sistem sosial dan menyelesaikan persoalan hidup bersama. Bahkan dalam proses pengambilan keputusan, inilah yang dikenal dalam teori-teori kekinian sebagai knowledge-based policy. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, saya menaruh harapan besar pada perguruan tinggi Hindu dalam meletakkan dasar terwujudnya manusia tatwa. Meskipun staf Dharma Nusantara Jakarta baru berumur 27 tahun, tetapi usia muda justru sebuah kesempatan untuk bergerak lebih lincah dalam menyongsong masa depan. Perkenankan saya menyampaikan pesan Presiden Jokowi bahwa saat ini adalah momentum bagi perguruan tinggi untuk menyesuaikan relevansinya. Perguruan tinggi yang usianya sudah tua harus meremajakan dirinya, meremajakan kurikulum, manajemen, dan perilaku agar tetap tangguh dan kompetitif. Dan bagi perguruan tinggi yang masih muda, ada kesempatan emas untuk melompat tanpa beban, membuang tradisi kerja masa lalu dan menerapkan cara-cara bekerja baru, kurikulum baru dan manajemen model baru dalam merespon gelombang disrupsi. Revolusi Industri 4.0 telah merombak lanskap ekonomi, sosial, budaya hingga politik kontemporer. Teknologi digital dan otomatisasi mengubah berbagai akses informasi, pola interaksi, model komunikasi, tren gaya hidup, hingga cara kita bekerja dan mengambil keputusan. Cloud computing, Internet of Things, artificial intelligence, big data analytics, advanced robotic, virtual reality, semua menggerakkan disrupsi di segala bidang. Perdagangan bergeser menjadi e-commerce, perbankan terdisrupsi oleh fintech dan e-payment, kedokteran dan farmasi terdisrupsi oleh health-tech, profesional hukum digoncang oleh regtech, bahkan dunia pendidikan pun ditantang oleh edutech. Di saat yang sama, pandemi COVID-19 memaksa masyarakat lapisan atas hingga lapisan bawah untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi demi meminimalisir sebaran COVID-19. Interaksi tatap muka diganti interaksi jarak jauh, mulai work from home, virtual meeting, webinar, sekolah jarak jauh, telemedicine, hingga konser virtual. Fitur big data, geolokasi, hingga real-time software pun makin penting untuk pengendalian pandemi. Rangkaian revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19 tersebut kian mempertegas bahwa gelombang disrupsi sangatlah mendesak dan tidak bisa ditawar-tawar. Banyak pengetahuan dan keterampilan yang dulu dianggap penting, kini menjadi usang dan tidak relevan lagi. Pekerjaan-pekerjaan dulu yang dibutuhkan diperkirakan akan punah tergusur oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Profesi akuntan, ini profesinya Pak Nyoman Widya ya.
diperkirakan akan diganti software yang membukukan dan melaporkan data-data secara real time. Profesi penerjemah akan digeser aplikasi translator dengan kemampuan interpretasi yang makin akurat dan presisi. Driver dan pilot akan diganti oleh teknologi otomatisasi yang mengendalikan kendaraan tanpa pengemudi. Bahkan media penyiaran di beberapa negara mulai menguji coba robot pintar untuk menjadi presenter televisi. Meskipun demikian, disrupsi tidak hanya merombak tantangan dan kemapanan lama, tapi juga melahirkan dan membangun tatanan baru. Emerging skill and emerging knowledge terus bermunculan seiring temuan-temuan inovatif pada peneliti maupun praktisi yang juga melahirkan berbagai emerging jobs. Manajer data, kurator digital, operator self-driving vehicle adalah sedikit di antara pekerjaan-pekerjaan baru yang banyak dibutuhkan di masa depan. PR besar kita adalah mempersiapkan ekosistem dan sumber daya manusia yang siap menyambut revolusi industri 4.0 sehingga Indonesia tidak tergulung tenggelam dalam gelombang disrupsi. Sebaliknya, kita bisa berselancar mensiasati gelombang menuju arah yang ingin kita tuju bersama. Hadirin yang saya kasihi, jika menengok ke belakang kita akan melihat bahwa peradaban manusia adalah proses panjang inovasi, disrupsi, dan perubahan. Kurang lebih 200.000 tahun yang lalu, Homo sapiens, nenek moyang manusia, masih sangat primitif, hidup nomaden sambil berburu dan meramu makanan. Kehidupan mereka sangat bergantung pada alam, sampai mereka menemukan inovasi budidaya tanaman dan binatang. Dengan inovasi tersebut, umat manusia juga mulai menetap dan membangun corak masyarakat agraris. Tiap pemukiman mulai mengembangkan tatanan, norma-norma, dan organisasi kemasyarakatan dalam bentuk yang sederhana hingga berkembang menjadi kerajaan, suku, dan bangsa-bangsa. Bisa dikatakan periode ini adalah pondasi dari masyarakat hari ini. Pada abad ke-18, masyarakat agraris mulai terdisrupsi oleh penemuan mesin-mesin uap yang melahirkan pabrik-pabrik hingga kereta api. Inovasi ini sekaligus memulai corak masyarakat industri, di mana berbagai pekerjaan yang sebelumnya mengandalkan tenaga manusia dan binatang mulai digantikan oleh mesin. Fase industrial ini berkembang sangat cepat, melahirkan energi listrik, digitalisasi hingga otomatisasi, hingga saat ini memicu gelombang industri 4.0. Dari rangkaian panjang evolusi masyarakat di atas, kita bisa menggarisbawahi bahwa disrupsi dan inovasi adalah bagian yang dari proses peradaban. Peradaban yang kita terbentuk oleh akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang diwariskan dan dikembangkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses peradaban tersebut menggambarkan upaya manusia untuk melepaskan ketergantungan terhadap alam dan justru mengembangkan kemampuan untuk mengubah dan memperbaharui alam. Dan akhirnya umat manusia pun membuat demarkasi dengan alam, mengidentifikasi diri sebagai spesies yang berbeda dengan semua makhluk dan entitas di muka bumi. Secara khusus sosiolog Gerhard Lansky menekankan bahwa teknologi berperan penting mendorong perubahan sosial. Menurutnya masyarakat dengan teknologi sederhana cenderung berubah secara lambat. Dan sebaliknya, masyarakat yang mengadopsi teknologi maju cenderung mengalami perubahan lebih cepat. Pandangan Lansky tersebut terlihat dalam alur perubahan corak masyarakat di atas, di mana masyarakat nomaden membutuhkan ratusan ribu tahun untuk menuju masyarakat agraris. Masyarakat agraris membutuhkan ribuan tahun untuk menjadi masyarakat industri. Dan masyarakat industri hanya butuh berapa ratus tahun untuk menuju industri 4.0 seperti saat ini. Dan mungkin kita akan menempuh waktu yang lebih pendek untuk bertransformasi menuju corak masyarakat berikutnya. Ini semua menyiratkan pesan penting bahwa generasi kita, terutama generasi umat Hindu, harus terlatih untuk beradaptasi dengan perubahan yang serba cepat. Sivitas Akademika Staf Dharma Nusantara yang berbahagia, tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi cenderung berkembang lebih cepat dari kesadaran manusia. William Ogden menggunakan istilah culture lag atau ketertinggalan budaya untuk menggambarkan kegagapan seseorang menghadapi lanskap sosial sekelilingnya. Salah satu penyebabnya adalah
keterlambatan beradaptasi dengan inovasi yang tengah berkembang. Culture lag hampir selalu terjadi di setiap fase perubahan, sehingga perlu upaya ekstra untuk menyelaraskan perkembangan inovasi dengan kesadaran masyarakatnya. Dan salah satu institusi yang berperan penting dalam menyelaraskan budaya yaitu pendidikan. Melalui fungsi sosialisasinya, institusi pendidikan melakukan sinkronisasi antara perkembangan budaya dan kesadaran individu. Fungsi ini terus berjalan dari masa ke masa. Pada masyarakat Yunani kuno ada tradisi school di mana para ahli mengajarkan berbagai norma, cara berpikir dan keterampilan untuk anak-anak dan para remaja. Pada masyarakat agraris, mayoritas proses pendidikan dijalankan institusi keluarga yang mengajarkan sosialisasi budaya, integrasi sosial, hingga berbagai keterampilan hidup. Selain itu dikenal juga institusi-institusi pendidikan lokal seperti pesantren, pesaman, padepokan, dan sebagainya. Adapun institusi pendidikan kita saat ini adalah produk dari era industrialisasi yang berlangsung pada kisaran abad ke-18 hingga 19. Pengoperasian pabrik dan birokrasi modern membutuhkan sumber daya yang besar yang menguasai permesinan, kemampuan baca tulis hingga adaptasi kultur modern. Persoalannya modernisasi sendiri berkembang sangat cepat. Hari ini kita mendapatkan lanskap masyarakat yang jauh berbeda dibandingkan lanskap pada masa James Watt menemukan mesin uap 3,5 abad lalu. Lanskap masyarakat juga sangat berbeda dibandingkan abad 19 ketika format pendidikan modern disusun dan dikembangkan. Daniel Bell menggunakan istilah masyarakat post-industri untuk menggambarkan peralihan paruh kedua abad ke-20 di mana sektor jasa berkembang sangat pesat dan volume ekonominya mulai menggeser sektor industri. Perimbangan sektor tersebut disertai perubahan kultur kerja, tren penguatan pengetahuan dan teknologi, hingga cara-cara pengambil keputusan. Saat ini gambaran Bell tersebut semakin nyata seiring dengan revolusi industri 4.0 yang mengubah ruang kerja maupun lanskap ekonomi dari terpusat menjadi terpencar, didukung oleh penggunaan piranti digital. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah model yang kita desain pada periode awal industri masih tetap relevan di tengah berbagai perubahan saat ini? Hadirin yang saya hormati, Marshall Luhan menyebutkan bahwa perkembangan teknologi akan menciptakan kelas-kelas tanpa tembok, classroom without walls. Pandangan tersebut terinspirasi perkembangan teknologi informasi saat ini, di mana televisi dan radio menjadi media yang syarat pengetahuan, sehingga para audiens bisa mengakses ilmu tanpa harus masuk ke sekolah ataupun kampus. Jika McLuhan masih ada, tentu dia semakin bersemangat dengan pandangannya, karena teknologi internet saat ini menawarkan akses informasi dan pengetahuan yang jauh lebih masif, interaktif, dan variatif. Melalui berbagai kanal daring, para pakar dan praktisi kredibel bisa mengunggah ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga. Dan netizen pun mengunduhnya ilmu dari siapa saja, dari mana saja, di mana saja sesuai dengan kebutuhan masa depan mereka. Di saat yang sama, institusi pendidikan kita menghadapi tantangan yang mendasar, yaitu banyaknya pengetahuan dan keterampilan yang baru yang belum terakomodasi oleh kurikulum dan program studi. Semua itu menyiratkan bahwa model pendidikan yang didesain dengan program lama ini perlu di-upgrade agar kompatibel dengan tuntutan dan kebutuhan zaman, sehingga mampu memfasilitasi penguasaan emerging knowledge dan emerging skill. Atas pertimbangan itulah pemerintah meluncurkan program Merdeka Belajar yang di dalamnya ada episode Kampus Merdeka. Kebijakan ini merupakan manifestasi untuk mengupayakan penyesuaian langgam pendidikan kita di tengah gelombang disrupsi yang tengah berlangsung saat ini. Dengan begitu, pendidikan kita lebih up to date dengan tuntutan zaman, dan para mahasiswa pun lebih adaptif, tidak mengalami culture lag dalam proses perubahan. Esensi Kampus Merdeka sendiri memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan talentanya. Talenta mereka tidak boleh dipagari terlalu ketat,
dengan disiplin ilmu yang kaku, mengingat hampir semua profesi di masa depan membutuhkan hybrid knowledge dan hybrid skill. Tadi sebelum orasi ini saya sampaikan itu saya sempat berdiskusi dengan Bapak Ketua dan juga Ketua Umum Parisada Indonesia Pusat bahwa pendidikan agama Hindu di sekolah-sekolah tinggi keagamaan itu perlu dibekali dengan hybrid knowledge dan hybrid skill. Tidak hanya agama tetapi juga pendidikan yang membantu mereka untuk mempunyai kemampuan dasar survive dalam kehidupan dalam masyarakat. Untuk itu mahasiswa S1 yang bisa menempuh 3 semester di luar prodinya mencakup 1 semester kuliah di prodi lain dan 2 semester kuliah di luar kampus. Sesi kuliah di luar kampus bisa merupakan magang, proyek, desa, praktek mengajar, pertukaran belajar, penelitian wirausaha, studi independen, proyek kemanusiaan hingga bela negara. Program-program tersebut akan membiasakan mahasiswa untuk belajar dan berkarya di lingkungan heterogen, menghadapi persoalan real yang kompleks dan dituntut memecahkan secara smart dan adaptif. Di saat yang sama ekosistem perguruan tinggi juga harus dibenahi. Dunia kampus yang eksklusif harus membuka diri seluas-luasnya untuk bekerja sama dengan institusi kredibel, baik itu dunia industri, organisasi profesi, hingga lembaga-lembaga nirlaba. Mereka bisa diundang untuk merumuskan kurikulum pembelajaran bersama, menjadi kampus sebagai panggung collaboration antara stakeholders, bukan menara gading yang terasing dalam realitas. Ruang-ruang kampus bisa dibuka menjadi tenan kolaborasi pentahelik yang melibatkan pemerintah, dunia akademik, dunia usaha, komunitas, dan media. Pada akhirnya para stakeholder tersebut juga akan membantu mahasiswa melanjutkan kiprahnya usai menempuh pendidikan. Dengan begitu kampus menjadi inkubator bagi alumni yang siap berinovasi sesuai dengan jalur profesi yang dipilih. Bapak Ibu yang budiman, tokoh aliran Frankfurt Habermas menyebutkan manusia memiliki 3 unsur kepentingan, mencakup kepentingan teknis, kepentingan praktis, dan kepentingan emansipatoris. Kepentingan teknis yaitu etos untuk mengatasi berbagai batasan alam melahirkan rumpun ilmu eksak. Kepentingan praktis yaitu etos menjalin kesepahaman antar manusia yang melahirkan ilmu humaniora. Ini penting juga bagi umat Hindu belajar ilmu humaniora karena kita belajar tentang bagaimana mengelola kepentingan yang beragam. Jangan sampai itu memunculkan konflik di antara umat Hindu. Dan kepentingan emansipatoris yang dorongan mencapai keadilan dan kemanusiaan yang melahirkan tradisi kritis. 3 kategori kepentingan tersebut bisa kita rujuk untuk mendesain proses pendidikan dan model pendidikan dengan menyiapkan 3 pondasi pembelajaran. Pondasi teknis membekali keterampilan dan kapasitas untuk berinovasi dan menciptakan terobosan baru. Pondasi praktis membekali kapasitas adaptasi sehingga mahasiswa mampu menyesuaikan diri dengan setiap lingkungan dan proses perubahan. Dan pondasi emansipatoris akan membentuk kepribadian yang menjunjung nilai-nilai luhur, keadilan, dan kemanusiaan. Dengan mengadopsi 3 pondasi tersebut, saya ingin menekankan bahwa di tengah disrupsi dan perubahan yang begitu cepat, kita harus tetap merawat nilai-nilai luhur dan semangat kemanusiaan. Oleh karena itu, saya menyarankan Stah Dharma Nusantara Jakarta menempatkan diri sebagai kampus yang memprioritaskan pondasi emansipatoris dalam proses pembelajaran, yang berorientasi pada nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai luhur, dan kemanusiaan. Selaras dengan implementasi Kampus Merdeka, prioritas tersebut bisa diharapkan dalam beberapa program. Misalnya kalau kita lihat bisa pertama program membangun desa-desa yang menjadi kantong umat Hindu diprioritaskan di kawasan 3T sehingga mahasiswa itu bisa mempraktekkan mengajar dan memberi penyuluhan sekaligus berdinamika dengan warga sehingga kita tidak hanya memberikan sekedar praktikum akademik, tetapi juga mahasiswa harus turut mengurai berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat seperti kemiskinan, kesehatan, lingkungan, pembangunan desa, dan sebagainya. Kedua, program penguatan toleransi dan moderasi beragama. Ini juga satu agenda penting strategis bangsa. Pada program ini mahasiswa bisa menjalin pembelajaran bersama, hidup live in di pesantren,
live in di sekolah-sekolah teologi, live in di institusi-institusi agama lain sembari memperkuat pertukaran budaya. Jadi tradisi live in ini penting sekali. Orang Muslim akan mengenal lebih jauh tentang Hindu kalau dia bisa live in di pasraman, di komunitas-komunitas Hindu, begitu juga sebaliknya. Pembelajaran lintas agama ini juga bisa menjembatani dialog antar keyakinan yang akan memperkokoh pondasi kebangsaan dan kemanusiaan. Ini yang saya sebut dialog kita dalam dialog karya. Yang ketiga, mahasiswa juga bisa difasilitasi untuk terlibat dalam berbagai program kemanusiaan, bencana alam, penanganan imigran, pandemi yang membutuhkan kerelawanan, karena kita tidak hanya mengangkat entrepreneurship tetapi socio entrepreneurship. Kata sosio ini sangat penting. Mahasiswa yang terlibat dalam program ini diharapkan semakin peduli dan peka terhadap masalah-masalah kemanusiaan dan kian terasah dengan pemahaman pembelajaran di lapangan. Jadi kita ingin mahasiswanya tidak hanya pintar tetapi peduli dengan persoalan-persoalan kemanusiaan. Keempat, konservasi warisan budaya. Ini penting juga yang kami juga kerjakan di Yayasan Purikawan Ubud. Sebagai agama yang beririsan dengan sejarah Nusantara, Hindu memiliki peninggalan sejarah yang berlimpah, candi, lontar, dan berbagai artefak yang membuat narasi penting di masa lalu Indonesia dan Hindu Nusantara. Bahkan kita sebut Indonesia itu Jineng Sastra. Jineng itu kan rumpu, tempat penyimpanan. Kalau dulu nyimpan padi, sekarang nyimpan sastra. Mahasiswa Stah Dharma Nusantara Jakarta bisa difasilitasi untuk magang bersama di Balai Pelestarian Budaya, di museum, di Badan Pengelolaan Candi, dan turut melestarikan warisan budaya tersebut. Ini yang keempat. Yang kelima, ini penting juga di agenda kita masa depan, yaitu konservasi lingkungan hidup. Perkembangan teknologi telah membawa kemajuan dan berbagai kemudahan bagi manusia, namun di saat yang sama eksploitasi alam tanpa terkendali juga mengancam masa depan generasi penerus. Oleh karena itu sangat penting bagi manusia untuk dilibatkan dalam berbagai upaya untuk mengatasi dan mitigasi climate change, konservasi lingkungan guna menjamin ketersediaan sumber daya dan penghidupan yang berkelanjutan. Dalam kasanah manuskrip Hindu ini sudah sangat jelas yang kita sebut Wana Kertih, Samudra Kertih, Danu Kertih. Itu semuanya adalah basis bagi kita untuk memelihara dan menjaga alam. Dan saya kira itu tidak hanya di teks tetapi harusnya betul dalam aksi dan edukasi yang kita lakukan. Hadirin yang saya hormati, di luar prioritas program di atas tentu saja Stah Dharma Nusantara Jakarta harus tetap memperkuat pembelajaran skill dan kapasitas adaptasi bagi mahasiswa. Prioritas di atas lebih bersifat institutional branding guna membangun kekasan Stah Dharma Nusantara Jakarta dalam melaksanakan program prioritas tersebut. Juga perlu diiringi kajian ilmiah yang bisa menyelaraskan dengan topik keagamaan, moderasi, akulturasi Hindu, kearifan lokal, sejarah Hindu dan setempat dan lain-lain. Kajian-kajian tersebut bisa dikelola dalam kanal online atau perpustakaan digital untuk menjadikan rujukan bagi kajian Hindu di Indonesia. Tentu saja kajian dan dokumentasi digital tersebut membutuhkan SDM yang menguasai metode riset, skill dokumentasi, komunikasi visual hingga pengelolaan data digital. Untuk memperkenalkan kanal tersebut juga dibutuhkan SDM yang menguasai skill entrepreneurship dan marketing. Berbagai kebutuhan SDM ini juga bisa difasilitasi oleh program penguatan skill dan wawasan digital seiring implementasi Kampus Merdeka. Sebagai satu-satu perguruan tinggi Hindu di kawasan ibu kota, saya percaya Stah Dharma Nusantara Jakarta memiliki kapasitas untuk merealisasi berbagai gagasan tersebut. Usia 27 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk membuktikan bahwa Stah Dharma Nusantara Jakarta mampu mempertahankan eksistensinya. Meskipun begitu, usia 27 tahun juga bukan alasan untuk berpuas diri, mengingat masih banyak tugas yang harus dikawal ke depan. Saya berharap Stah Dharma Nusantara Jakarta akan terus tumbuh menjadi kampus merdeka, penetas insan-insan berdikari yang mampu menentukan masa depannya. Dan saya juga berharap para alumni Stah Dharma Nusantara Jakarta menjadi manusia utuh,
manusia tatwa yang memiliki kemampuan inovasi, kapasitas adaptasi, wawasan budaya, visi kemanusiaan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Saya juga mengapresiasi tadi bahwa mahasiswa yang mendapatkan pendidikan di STAH Dharma Nusantara Jakarta ini berasal dari berbagai suku, beragam daerah. Ini adalah kekayaan luar biasa dari umat Hindu kita, karena kita berasal dari berbagai suku-suku yang ada di Indonesia, di Nusantara ini. Ini suatu potensi yang luar biasa dan harus kita jaga selalu kekuatan kita sebagai Hindu yang bisa mengayomi seluruh keragaman suku-suku yang ada di Nusantara. Selain itu saya juga mengapresiasi tadi pola orang tua asuh, ini satu model yang luar biasa yang sangat baik, melibatkan para filantropis, umat-umat Hindu yang memiliki cukupan rezeki untuk ikut membantu berdana punya melalui pendidikan. Karena dana punya itu tidak hanya kita berkaitan dengan parahyangan, membangun pura, melakukan upacara yadnya itu penting, tetapi kita harus memperkuat yadnya sosial kita melalui proses edukasi, penguatan pendidikan dan pelayanan pendidikan kepada umat, termasuk juga mungkin nantinya pelayanan kesehatan. Hadirin sekalian, saya harus mengakhiri orasi ilmiah ini sampai di sini saja. Semoga paparan yang serba sedikit ini, serba kekurangan ini bisa bermanfaat bagi para sarjana dan sujana dari STAH Dharma Nusantara Jakarta. Semoga ide sang yang para mekawi dan ide betara kawitan yang sampun amuring acintir memberikan waranugraha dan selalu menuntun langkah-langkah kita bersama. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.